Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat petani kopi dimanapun berada, ketemu kembali dengan channelnya Kang Chandra Kopi. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini di hari Rabu tanggal 21 Februari 2024, Kang Chandra dapat tampil kembali memberikan konten tentunya untuk seluruh petani kopi. Dan tentunya di kesempatan konten kali ini Kang Chandra akan membahas masalah menjaga kestabilan serta pemupukan yang tepat menurut ala Kang Chandra ya. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang belum subscribe, mohon dukungan subscribe-nya, di like, komen, serta di share ke teman-teman, serta jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan konten terbaru dari Kang Chandra. Oke, buat teman-teman, kita lihat bagaimana keseruannya konten Kang Chandra. Kita lihat, lanjut. Ini keadaan PS ya. Pohon PS ini dari tahun ke tahun mampu stabil. Yang penting di penyimpanan bahan jangan over. Kalau terlalu over penyimpanan bahan, tidak bisa drop. Ini sudah mulai menguning warnanya, ada 1-2 merah. Ini PS dan ini CRI. Jadi untuk di MDP 550 itu iklim ataupun ketinggian yang cukup bagus, jadi cocok untuk jenis-jenis kopi seperti PS, Tugusari, Alsat, Bagio, CRI, Besema, dan lain-lain. Intinya ketika kita mau menyetabilkan buah, jadi dalam penyimpanan bahan jangan over, dan pemberian nutrisi jangan sampai istilahnya telat, dan harus tepat nutrisi apa ketika kita melakukan pemupukan di bulan yang sudah kita tentukan. Seumpamanya 1 tahun pemupukan 2 kali, maka kita harus konsisten. Ketika di bulan 4 misalkan kita melakukan pemupukan, maka kita harus tahu apa saja yang diperlukan oleh tanaman. Dan ketika di bulan 11 atau bulan 12 pun seperti itu, jadi pupuk apa saja yang harus kita tabur, dan disitu juga kita harus paham tentunya untuk menjaga kestabilan. Dan alhamdulillah kebun Kang Chandra ini meskipun di MDP rendah 550, kendati pun di tahun 2023 kemarin kemarau cukup ekstrim, namun alhamdulillah masih stabil. Jadi cara mempertahankan kestabilan buah itu sangat penting. Dan lanjut ke jenis kopi Bagio ya. Dan ini salah satu jenis kopi Bagio dengan size biji lumayan besar dan gugusan sangat rapat. Dan alhamdulillah untuk jenis Bagio ini di MDPL rendah seperti di MDPL 200 itu juga masih cocok. Hanya ada sedikit perubahan dari size biji, sedikit agak mengecil. Dan ini untuk di MDP 550 tergolong bagus, sedang, jadi tidak terlalu kecil juga tidak terlalu besar ya. Tapi kalau di MDP lebih tinggi, ini size-nya bisa lebih besar lagi. Nah, jadi kembali ke masalah pemupukan. Untuk pemupukan, Kang Chandra melakukan pemupukan 2 kali dalam 1 tahun. Nah, itu tergantung ke kantong kita juga ya. Kalau memang ada ya bisa dilakukan 3 kali. Nah, tapi kalau untuk Kang Chandra selalu 2 kali dengan pupuk. Mohon maaf, ini bukan promosi ya, bukan promosi, dan tapi harus disebutkan merek dagangnya. Intinya
pupuk kimiawi yang mengandung nitrogen lebih tinggi, yaitu 15%, fosfatnya hanya 9%, dan tentunya kalium ini yang perlu diperhatikan. Kalium ini 20%, dan ini terdapat pada kandungan NPK grower atau Yaramila winner ya. Di situ bagus kandungannya, tetapi itu untuk di bulan 11, Nah kalau untuk di bulan 4, karena itu kandungan fosfatnya itu lebih sedikit ya, cuma 9%, bisa kita tambahkan pupuk tunggal fosfat. Nah di situ saja perbedaannya. Kalau untuk di bulan 12 boleh ditambahkan lagi dengan KCL. Dan untuk unsur nitrogennya ataupun urea itu kalau bisa di bulan 12 tidak terlalu menggunakan itu ya, karena dalam kandungan pupuk tersebut juga sudah pas 15%, ditambah dengan curah hujan yang kandungan nitrogennya sangat baik untuk tanam tumbuh kita. Dan tentunya kalau di musim penghujan atau awal penghujan ya, di bulan 11 ataupun bulan 12, ketika kita melakukan pemupukan terlalu banyak dengan kandungan nitrogen, itu akan berisiko ke kerontokan buah ya, pada buah. Maka yang Kang Chandra anjurkan untuk nitrogen ini cukup yang ada pada kandungan NPK-nya saja, dan tidak perlu ditambahkan pupuk tunggalnya ataupun nitrogennya, karena itu tadi efek negatifnya ketika terlalu banyak kandungan nitrogen itu akan mengakibatkan buah rontok. Nah ini yang di depan Kang Chandra ini arsat putih ya, arsat putih berkolaborasi dengan kopi Ciari. Nah yang ke sebelah sini Ciari. Dan ini untuk arsat putih ini buah perdana ya, ini sambungan di bulan 12, dan alhamdulillah ini sudah bagus. Dan kembali ke pemupukan, Kang Chandra ketika melakukan pemupukan di tahun yang sudah hanya sebatas 1 kali 1 tahunnya, jadi melihat keadaan kondisi batang ya, kalau dia memang masih subur, hijau, dan mampu menumbuhkan bahan-bahan yang produktif, maka itu hanya seala kadarnya saja. Nah, tetapi kalau memang itu sudah menguning, dan tentunya kita tahu sendiri dengan lahan perkebunan kita sendiri, kalaupun itu memang layak kita berikan tambahan nutrisi lagi ya tidak apa-apa. Namun tadi ada yang komen ya, teman kebetulan sambil lewat, Kang katanya kok kenapa punya saya buahnya kok masih kecil-kecil, jadi hitungannya belum sebesar ini. Itu kan MDPL tinggi kan, kata saya kan, itu MDPL-nya udah di atas 700. Jadi jangan kaget, karena pasca pembungaan pun akan berbeda waktunya, ada selisih. Begitupun dengan panennya. Dan untuk teman-teman yang di MDPL di atas 700, 800 mungkin buahnya masih agak kecil ya, belum terlalu besar sebesar ini. Dan sedangkan di tempat Kang Chandra pun ini bervariasi, karena pembungaannya tidak hanya 1 kali tetapi sampai di 5 kali. Jadi ada yang masih berupa mata ikan ya, ada yang sudah mulai fase penuaan, ada yang sebesar ini masih degan. Dan ini masih di jenis arsat ya, ini arsat putih. Perbedaannya di mana arsat putih? Nah, selain dari warna dia agak putih, daun agak tebal, dan dia cenderung lebih ke atas seperti parabola ya. Berbeda dengan yang hijau. Perbedaannya kalau yang putih seperti ini, dia naik. Nah ini juga putih. Nah kalau yang hijau seperti ini. Nah itu kalau yang hijau dia lebih merunduk dan lentur, daun agak tipis ya.
Enggak tipis, serupa tapi tak sama. Nah ini kalau untuk yang asat hijau, nah seperti ini. Dan untuk masalah buah, alhamdulillah kendatipun di MDPL rendah, MDPL 500, tapi tetap masih stabil dari tahun ke tahunnya. Tentunya kalau untuk masalah lebat, Kang Chandra itu sudah nggak heran lagi ya. Kalau lebat itu intinya stabil, kestabilan buah dari tahun ke tahun itu sangat diharapkan seperti itu oleh kita petani. Intinya buat teman-teman yang sekarang mungkin untuk di MDPL tinggi ya, karena ada kemarau lumayan di tahun 2023 kemarin. Dari buah kopi mungkin lebih bagus di tahun ini ya, di tahun 2023 2024 ini. Namun untuk buah yang lebat, bagaimana caranya supaya stabil di tahun berikutnya? Nah seperti itulah kira-kira kita cara bertani harus lebih menggali lagi, lebih sharing lagi, lebih banyak lagi berbagi dengan teman-temannya, dengan yang lain, dengan yang senior yang lebih paham, supaya pertanian kita menghasilkan yang baik sesuai harapan kita. Stabil itu artinya tujuan dari kita sebagai petani kopi, bukan hanya lebat 1 tahun, 2-3 tahun ke depan minim. Nah itu sangat mengkhawatirkan. Oke, buat teman-teman, mungkin Kang Chandra cukupkan sekian dulu konten kita hari ini, tepatnya di tanggal 21 Februari, hari Rabu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk seluruh petani kopi dimanapun berada. Dan jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, mohon dukungan subscribe-nya, di like serta di komen dan di share ke teman-teman, supaya channel Kang Chandra dapat lebih berkembang, lebih banyak lagi berbagi informasi tentang perkebunan kopi. Dan Kang Chandra ucapkan terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mengikuti channel Kang Chandra. Tentunya Kang Chandra ucapkan salam sehat, tetap semangat dan selalu optimis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.